Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan bersama mengadakan peribadatan keluarga pada Minggu tanggal 29 Maret 2020. Ibadah keluarga minggu ini memperingati minggu kelima dalam masa Prapaskah. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karenanya, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari bersama menanggapi dengan aklamasi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah, dalam keseharian hidup kita, tentu berkali-kali kita dan keluarga kita mendukakan hati Allah dengan tidak melakukan kehendaknya dan malah melanggar perintahnya. Kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin melalui bacaan hukum kasih pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari bersama membacanya sebagai undangan menghidupi kasih Allah sehari-hari. Keluarga Allah yang penuh kasih, setelah mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup yang baru, yang berkenan bagi Allah. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Roma 4, ayat 7 dan 8. Roma 4 ayat 7 dan 8. Dan undangan untuk hidup baru yang berkenan bagi Allah kita temukan melalui pembacaan petunjuk hidup baru dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Mari bersama kita membacanya. Marilah kita menanggapi anugerah dan petunjuk-Nya dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari bersama menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 353 bait pertama dan kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil.
Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita memasuki pelayanan Sabda. Sebelum memasuki pelayanan Sabda, marilah bersama kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk menerangi Sabda Tuhan agar mampu kita lakukan dalam hidup keseharian. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Pada saat ini kami bersyukur kami dapat menyelenggarakan ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Semata-mata hanyalah karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu dalam pelayanan Sabda. Kiranya Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dicelikkan, sehingga kami mampu mengerti dengan sungguh, kami mau memahami dengan sungguh, dan melaksanakan dengan sepenuh hati firman yang Engkau berikan. Sertailah hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah semata-mata atas kebenaran dan kasih setia Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pelayanan Sabda ini. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, bacaan Injil kita ambilkan melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Demikian isi firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal
2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus.
Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masigulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masigulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya, serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus,
Kiranya Allah senantiasa hadir bersama dengan keluarga dan senantiasa memberkati di dalam kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa. Apalagi kita pada saat ini berkesempatan untuk bersama-sama melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing, di tempat masing-masing pertama kalinya. Sebuah hal yang menakjubkan, sebuah hal yang indah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu pada saat-saat belakangan ini kita sedang bergumul, kita sedang merasakan betapa sedih dan perihnya menjadi orang yang sedang masuk dalam masa darurat. Pada saat ini kita sedang merasakan darurat yang disebabkan oleh virus COVID-19, coronavirus. Tentu hal ini bukan sebuah hal yang membanggakan. Tentu juga hal ini bukan menjadi sebuah hal yang indah. Bapak Ibu bergumul ke sana kemari menanyakan kabar apakah keluarga saya terkena dampak corona. Apakah saudara saya di tempat yang jauh terkena dampak corona, atau kita di sini bahkan beberapa orang dari kita sekedar batuk-batuk saja atau bersin-bersin saja sudah mulai dituduh, jangan-jangan kamu corona. Tentu itu sebuah hal yang tidak mengenakkan. Apalagi beberapa saat belakangan ini pemerintah dan juga Kepolisian Republik Indonesia memberikan surat edaran dan maklumat mengenai bagaimana kita seharusnya membatasi perkumpulan-perkumpulan kita, membatasi bahkan persekutuan dan ibadah kita, agar kita terhindar dari dampak virus corona. Sebuah hal yang tidak mengenakkan. Namun ada satu hal yang membuat hal ini tentang virus corona ini menjadi sebuah pergumulan yang baik bagi kita. Saat ini kita akan lebih bisa memperhatikan kesehatan kita pribadi. Lebih bisa memperhatikan kesehatan saudara-saudara kita, memperhatikan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana setiap saat kita dituntut untuk mencuci tangan yang bersih dan membuat kita menjadi patuh pada etika batuk, etika bersin di tempat umum. Apalagi pada saat-saat seperti ini gereja ditantang untuk membuat sebuah gebrakan yang baru, untuk membuat sebuah pemikiran yang cemerlang, bagaimana seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dalam wujud peribadatan minggu. Di sela-sela hal yang buruk ada hal-hal yang indah. Di sela-sela awan yang gelap ada pelangi yang nampak indah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu ini sebuah hal yang paradoks. Sebuah hal yang sangat-sangat berbeda di satu sisi dan di sisi yang lain. Sebuah hal yang tidak akan kita temui dalam jangka waktu yang cepat. Namun pada saat ini kita dituntut untuk mengembangkan diri, dituntut untuk mengembangkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kepada bacaan kita. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Sungguh berita yang mendukakan hati Kristus. Bagaimana seorang yang sangat dikasihi,
yang sudah dianggap saudara Lazarus, saudara Maria dan Marta, orang-orang yang mengasihi Kristus, harus mati. Tentu ini bukan sebuah kabar yang indah. Tentu ini sebuah kabar yang sangat-sangat mendukakan hati Kristus. Bahkan di dalam bacaan kita, tampak sekali di dalam ayat yang ke-35 bahwa maka menangislah Yesus. Di sana dijelaskan dalam satu ayat saja. Ada yang menarik dari pembahasan yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Bahwa pada saat itu peristiwa menangisnya Yesus dijelaskan pada satu ayat saja. Tidak ada kata-kata sesudahnya. Tidak ada induk kalimat, anak kalimat, tidak ada kalimat-kalimat majemuk yang lain. Hanya satu kalimat saja. Maka menangislah Yesus. Ini sebuah pertanda di mana Tuhan Yesus betul-betul merasakan dirinya hadir dalam penderitaan yang dialami oleh Maria, dialami oleh Marta, dan dialami oleh orang-orang di sekeliling Maria dan Marta. Namun tentu di sela-sela hal yang buruk ada saja orang-orang yang masih berpikiran negatif. Bahkan memanfaatkan hal-hal itu untuk sebuah hal yang tidak pantas. Bagaimana mungkin di sela-sela kedukaan Maria, Marta, dan Tuhan Yesus sendiri ada orang-orang Yahudi yang mengatakan, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Pada ayat ke-37. Atau pada ayat yang lain yang mengatakan bahwa bukankah sudah menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu ini hal yang negatif. Dan negativitas itu tetap selalu ada dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai berita. Baik itu berita duka cita, bahkan berita sukacita sekalipun, hal-hal negatif tentu pasti ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menanggapi hal itu, masgullah hati Tuhan. Menanggapi hal itu, Tuhan merasa sangat sedih. Menanggapi hal itu, Tuhan merasa bahwa ini saatnya Allah bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu di sela-sela pemberitaan mengenai coronavirus ini, ada sebagian dari kita yang memanfaatkan hal itu untuk hal-hal yang negatif. Bagaimana sih pemerintah? Bagaimana sih Kementerian Kesehatan? Bagaimana sih orang-orang yang terkena dampak itu? Bagaimana sih orang-orang itu bisa positif? Dan itu membuat orang-orang yang lain tidak nyaman. Bahkan para pasien yang sedang terblow up, yang sedang diangkat kisahnya pun terasa tidak nyaman. Ini hal yang sejak dulu dipergumulkan oleh manusia. Bahkan dicatat dalam Yohanes 11 sebagai sebuah penyebab masgulnya hati Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menyikapi hal ini, Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang plot twist. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
adalah suatu hal yang tidak terduga. Bagaimana orang-orang di sekitarnya menduga, pasti orang ini, Yesus ini akan jatuh. Pasti orang ini akan sedih dan tidak akan bangkit lagi. Namun sebaliknya, Tuhan berkarya. Yang dilakukan oleh Kristus, Tuhan kita, Yesus Kristus, membangkitkan Lazarus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seringkali dalam hidup kita yang sedih, yang penat, di mana hidup kita diwarnai oleh hal-hal yang secara pribadi kita tidak nyaman, ditambah dengan ejekan tetangga sekitar, ditambah dengan nyinyiran orang-orang di sekitar kita, ditambah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain. Tentu hal itu terasa berat. Apalagi di saat ini kita masuk dalam masa darurat virus corona. Bagaimana orang-orang menjadi anti terhadap yang lain. Bagaimana manusia menjadi curiga terhadap manusia yang lain. Tentu sebuah hal yang tidak menyenangkan. Namun melalui bacaan kita dikuatkan. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan, namun membangkitkan. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan obat penawar, namun juga membuat orang, kita semua manusia, bangkit dari keterpurukan kita. Harapan masih ada. Kasih Kristus masih terbuka. Pemeliharaan ilahi masih dinyatakan. Dan oleh karena itu, mari kita percaya kepada Allah yang membangkitkan. Tidak sekedar menyembuhkan, namun membangkitkan. Membuat kita kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Membuat kita kembali tersenyum kepada dunia. Membuat kita kembali tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak sekedar hanya mengatakan kamu sembuh. Namun Tuhan berperan dalam membangkitkan hidup dan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, masa-masa berat ini akan kita lalui. Masa-masa berat ini sebagian sudah dilalui. Kita masih belum tahu apa yang terjadi esok hari. Kita masih tidak mengerti bagaimana nanti jadinya. Namun mari percaya pada Allah yang membangkitkan. Mari percaya pada Allah Tuhan Yesus yang mengatakan dalam ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kejadian coronavirus belakangan ini adalah kejadian yang memilukan. Mendukakan hati banyak orang. Namun mari melihat bagaimana kemuliaan Allah terpancar melalui relawan-relawan yang bersedia turun ke tempat-tempat fasilitas kesehatan. Mari kita melihat kemuliaan Allah yang terpancar melalui tenaga-tenaga medis yang bersiap sedia untuk hadir dan menanggulangi coronavirus. Mari kita melihat kemuliaan Allah terpancar
pada ibadah-ibadah sederhana yang dilakukan di dalam keluarga. Mari kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang membangkitkan, tidak hanya menyembuhkan, namun membangkitkan iman kita. Selamat merasakan dan mempercayai Allah yang membangkitkan kita. Kiranya kita tetap dibangkitkan di dalam kasih dan pengharapan. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang dikasihi Kristus, marilah bersama menaikkan doa syafaat dengan menaikkan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pertama, kiranya keadaan luar biasa atas virus corona COVID-19 segera berlalu dari Indonesia dan dunia. Dua, kiranya kesehatan warga jemaat GKJ Wonogiri Utara senantiasa ada dalam kondisi baik. Tiga, kiranya penahbisan pendeta GKJ Wonogiri Utara segera terlaksana seiring dengan kejadian luar biasa yang segera dicabut dari Kabupaten Wonogiri. Empat, kiranya pelunasan tanah klasis segera terwujud. Demikian pokok doa syafaat. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita bersama memperbarui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur atas berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, dengan bersama mendasarinya pada bacaan 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Mari kita membaca.
Marilah kita menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami dan keluarga kami. Pada saat ini kami telah memberikan sedikit dari berkat yang Engkau curahkan atas kami. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan tidak pernah sebanding dengan berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Oleh karenanya Tuhan, kami haturkan persembahan jiwa kami, persembahan hidup kami masing-masing sebagai persembahan yang indah dan berkenan kepadamu. Kiranya Engkau yang menyempurnakan persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami memohon rahmat-Mu turun atas saudara-saudara kami yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya dapat dikelola dengan baik demi kerajaan-Mu yang senantiasa indah di GKJ Wonogiri Utara ini. Kami haturkan persembahan hidup kami, persembahan kami masing-masing. Kami haturkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang dikasihi Kristus, ibadah kita pada minggu hari ini telah berakhir. Namun kita diutus oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Allah yang senantiasa membangkitkan hidup kita. Oleh karenanya marilah bersama kita menerima berkat Tuhan sebagai sarana kebangkitan hidup kita. Mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana. Amin. Marilah ibadah ini kita tutup dengan pujian dalam Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu.